Marketer, saya sekarang sudah ada di kantor Pinhome, e-commerce property platform yang mengajarkan anak-anak muda Indonesia untuk belajar financial literacy dalam rangka membeli rumah mereka. Inilah Back to Office. Marketer, saya sekarang sudah bersama dengan Mbak Cecilia dari Pinhome. Makasih ya udah diundang ke kantornya. Sama-sama. Colorful banget ya kantornya ya. Iya. Ini ruang apa ya? Mungkin kita jelasin sedikit kali ya. Di Pinhome ini sebenarnya ada 2 lantai. Jadi kita ada lantai 11 sama lantai 10. Lantai 11 itu untuk working room untuk semuanya. Ada 1 mezanin juga. Kalau di sini namanya Pin Arena. Jadi Pin Arena ini sebenarnya ruang untuk community. Jadi saya nggak cuma untuk Pinhome aja. Jadi siapapun yang mau pakai sebenarnya bisa. Jadi makanya ini banyak ada ruang meeting di sini. Sebenarnya area exhibition room makanya agak terbuka luas. Jadi supaya bisa kalau misalnya mau ada display apa ada ruangannya. Terus nanti di sebelah sana ada training center. Kadang-kadang kita pakai juga sih untuk town hall karena itu lumayan besar kan. Tapi kalau misalnya mau dipakai untuk rapat yang lumayan ada skala besar itu bisa. Oh, I see. Jadi ini sebenarnya open for community. Iya. Tapi juga karyawan bisa meeting di sini, bisa makanya banyak ruang meeting, ada area kerjanya juga. Ini ruang meetingnya saya lihat cuma beberapa, tapi istilah keuangan semua ya? Iya, benar, biar sesuai kan dengan kita kan properti teknologi. Properti teknologi. Jadi pengen ningkatin financial literacy. Iya, betul. Sesuai dengan visi dan misinya Pinhome. Oke. Baik, Pinhome ini kan kalau saya lihat ya ada properti tech-nya kan dominan sekali, ada jual beli sewa dan lain-lain. Tapi juga ada akademi itu saya lihat. Itu yang akhirnya pakai ruang training itu ya biasanya. Enggak, kalau properti akademi sih kebanyakan kita kan acaranya online. Oh, online. Iya, jadi tapi kalau misalnya kadang ada event-event yang offline, kita kadang suka pakai ruangan ini juga. Oke. Jadi akademi itu lewat YouTube gitu atau lebih banyak lewat YouTube Instagram Live. Itu ngajarin apa sih Mbak Cecil? Sebenarnya sih properti academy itu kita sasarannya tuh lebih ke Gen Z. Jadi kan itu sebenarnya untuk ruang tempat di mana orang tuh bisa cari tahu apa aja sih tentang properti. Makanya bisa tema-temanya misalnya kayak cara membeli rumah pertama, rumah untuk milenial, kadang-kadang yang berhubungan juga misalnya kayak tanaman yang cocok gitu misalnya untuk rumah pertama kamu. Mungkin tema-temanya yang lebih kekinian lah biar sesuai dengan target marketnya yang zaman now. Zaman now, oke. Tapi kalau agen nggak di training di situ ya? Kalau agent kita punya sendiri biasanya. Ada beda lagi. Jadi kalau property academy memang khusus untuk komunitas kita. I see. Kemudian ada home service juga kan ya, Pinhome ya? Iya, betul. Itu home service itu sebenarnya beres-beres rumah kah atau apa aja yang sebenarnya dilayani di sana? Kalau Pinhome service sebenarnya kita ada beberapa layanan. Jadi yang pasti kita ada bersih-bersih rumah, bisa bersihin AC juga, cuci mobil, kita juga bisa massage sekarang, bahkan sekarang bisa pesen add-on gitu kayak mau luluran, mau masker, mau face massage itu bisa semua. Kita juga ada desinfektan fogging. Oh, pas lagi cocok pas pandemi sekarang. Betul, jadi lumayan lengkap. Dan mungkin nanti kedepannya bakal ada yang lain-lain, nantikan aja. Yang saya tahu juga kalau nggak salah ya, salah satu alumni dari Go Live kan yang jadi founder dari Pinhome ya? Iya, betul, founder kita. Oke, jadi memang mungkin pelajaran dari sana, lesson dari sana akhirnya bikin Pinhome service. Kan masih cocok juga ya dengan properti. Betul, jadi end to end beneran ya, tidak hanya jual beli sewa, tapi juga ada servisnya sendiri. Habis ini kita mau kemana lagi Mbak Cecil? Habis ini mungkin kita ke lantai 11 ya untuk lihat ruang kerjanya Pinhome. Yuk, mari. Sekarang kita ada di lantai 11. Jadi lantai 11 ini ada working room kita. Jadi di sini ada anak marketing, anak produk, ada HR finance. Di atas juga ada mezzanine. Biasanya di atas tuh ada anak produk engineering sih, sama ada ruangan untuk C-level kita. Oh, C-level deketannya sama engineering ya? Iya, enggak sih karena memang ruangannya di atas aja. Ya, kebetulan aja. Iya. Kirain memang harus dekat karena kan tech company. Ya. Oke. Mbak Cecil kan pegang digital marketing ya? Iya, betul. Apa sih sebenarnya yang lagi dilakukan sekarang oleh Pinhome?
Kalau digital di marketing? Pinhome sih sebenarnya banyak sih yang kita lakuin karena channelnya kebanyakan yang pasti digital marketing, sosial media segala macam. Tapi fokus kita memang di performance kan. Performance marketing. Kalau untuk campaign kita sebenarnya kita payungnya itu namanya Pesta Pinhome. Tapi setiap quarter itu kita punya beberapa campaign-campaign. Tematik gitu. Kalau saat ini yang lagi jalan namanya Gelegar. Gelegar itu gebiar promo properti dan pengajuan KPR. I see. Jadi di situ tuh kumpulan-kumpulan promo apa aja sih yang lagi ada di Pinhome untuk brokerage atau properti. Mulai dari DP 0%, cicilan KPR ringan mulai dari 3%, kemudian ada potongan diskon, dan juga ada hadiah-hadiah menarik. Nah itu seperti emas batangan, kita punya garansi anti bocor 1 tahun, dan banyak voucher-voucher menarik dari Pinhome. Oke. Sebenarnya kalau di performance marketing ya, Mbak Cecil, kuncinya apa sih kalau untuk anak muda tuh supaya call to action-nya bisa bagus? Yang pasti kita harus relate juga ya dengan zaman yang terus berkembang ini kan kita fast paced industri, apalagi properti teknologi. Yang pasti kita tetap harus tahu nih apa sih yang lagi ngetrend. Misalnya kayak sekarang kan TikTok lagi rising nih, kita harus langsung mulai di sana. Instagram langsung ngeluarin reels, kita juga mesti langsung tap in. Jadi harus sesuai dengan teknologi yang mungkin kita nggak tahu nih nanti tahun depan bakal ada apa lagi nih pemain baru atau apa yang kita harus langsung terjun gitu ke dalamnya. Secara media harus dinamis terus ya. Betul. Kalau secara konten trennya apa? Kalau konten yang pasti sekarang lagi ngetren UGC ya, user generated content. Jadi kayak semua orang pasti sekarang udah nggak zaman lah ya kayak pakai konten yang kaku gitu, yang syuting mungkin dibuat-buat gitu. Kita rata-rata pakai konten-konten yang ala-ala selebgram, ala-ala tiktokers gitu, yang misalnya jalan-jalan properti kita punya seperti itu, kayak langsung kasih lihat rumah-rumahnya seperti apa, atau bikin konten-konten yang lagi ngetren. Mungkin misalnya kayak lagi ngetren apa nih yang lagi trending di Reels atau di TikTok, kita coba kait-kaitin sama Pinhome. Riding on the riding the moment gitu. Oke. Interesting juga. Tapi semua dilakukan in-house ya, digital marketing? Iya, in-house. Kita ada berbagai tim sih kalau di digital marketing, ada sosial media, ada SEO, ada performance, ada konten, semua, ada kreatif juga. Jadi memang kita in-house rata-rata. Semua fungsi itu dikerjakan sendiri ya? Iya, betul. Kalau sekarang kan masih growth phase ya, Pinhome ya, jadi tentunya pasti performance marketing. Apakah nantinya akan geser juga one day lebih ke brand building gitu, supaya lebih dikenal? Yang pasti kita perlu juga sih brand building. Mungkin sekarang belum terlalu terlihat ya, tapi kita udah ke arah sana. Mungkin kan sekarang yang kelihatannya performance terus gitu. Tapi yang pasti kita ada selip-selipin sedikit lah branding. Mungkin belum fokus 100%, tapi yang pasti ada persentase kesananya. Makanya umbrella name untuk kampanye Pesta Pinhome. Betul. Pinhome ini kan selain e-commerce property ya, ada juga home service-nya. Sebenarnya bagaimana sih di manage-nya home service ini di era sekarang, Mbak Cecil? Kalau home service ini kan sebenarnya sesuatu yang baru juga ya. Mungkin karena teknologi yang terus berkembang gitu kan, mungkin sekarang udah nggak zaman gitu kan punya pembantu atau yang nginep gitu. Jadi kan sekarang orang lebih suka yang langsung aja one time gitu, on demand aja gitu. Jadi memang itu masih banyak banget peminatnya. Jadinya kita pengen tap in ke pasar yang sebenarnya masih sangat luas nih dan cocok juga kan sama properti. Apa aja sih sebetulnya ada di Pinhome Service itu? Yang pasti ada bersih-bersih rumah, terus bisa bersih mobil, bersihin AC juga, terus kita ada massage, sama ada desinfektan fogging. Lagi ada promo juga loh untuk pengguna baru, bisa promo terus promo goceng. Iya, performance marketing banget ya. Sebagai e-commerce properti kan ekosistemnya ini banyak stakeholder ya. Ada bank atau KPR, ada agen properti, ya, ada developer juga tentunya, ada pembeli rumah ya. Pembeli rumah juga ada yang investor, ada yang memang mau nempatin gitu. Gimana sih cara manage multiple stakeholder ini sebagai yang pasti platform? Kan kita kan punya beberapa touch point. Jadi kita ada website, ada aplikasi, kita punya social media juga. Kita aplikasi aja ada yang untuk rekan, ada yang untuk rekan jasa, ada yang untuk customer. Jadi memang kita punya beberapa yang khusus gitu. Ada yang B2B, B2C segala macam. Jadi memang sudah diplot-plotin lah untuk beberapa stakeholder itu. I see. Dan masing-masing itu ada timnya yang handle ya. Betul.
Berarti ada yang akuisisi agen mungkin, ada yang fokus di Iya, ada yang fokus cari developer, ada yang fokus kayak kita nyari customer. ada yang nyari bank gitu Iya, buat betul. partnership Untuk mortgage segala macam kita udah ada semua. Itu kalau yang e-commerce-nya ya, yang Pinhome Service-nya beda lagi tuh ya? Beda lagi, Pinhome Service kan ada yang nyari rekannya, nyari customer juga. Pada akhirnya nanti jadi satu platform ini. Oke. Habis ini kita kemana lagi, Mbak Sesa? Habis ini kita ke training center. Oh ya, balik lagi ya berarti ya, dari lantai 10. Baik. Nah, Mas Iwan, sekarang kita udah ada di training centernya Pinhome. Jadi di sini bagian dari Pin Arena, seperti yang bisa lihat kan lumayan luas ya, dengan ya, desain yang cukup kekinian lah. Mungkin kalau lihat-lihat di berbagai startup, kalau ruangan buat town hall ya seperti ini konsepnya seperti itu. Jadi kita pakai juga kadang-kadang buat internal kita town hall atau eksternal kalau ada acara yang butuh audiensnya cukup banyak. I see. Misalnya media gathering misalnya. Iya, kita juga sering ngadain media gathering di sini. Sound systemnya juga udah lengkap, ada buat presentasi segala, ada layar besar, jadi memang untuk konferensi pers gitu-gitu bisa. Ya, I see. Ngomong-ngomong soal anak muda ya sebagai audience ya, Mbak Cecil, kan tidak hanya merekrut talent dari anak muda, tapi juga salah satu misi utamanya Pinhome ini kan supaya ada financial literacy gitu, terutama untuk membeli properti pada akhirnya. Buat milenial yang sekarang harusnya lagi nyari rumah gitu, dan Gen Z di masa depan. Sebenarnya pendekatan marketingnya seperti apa sih untuk ke anak-anak muda ini? Kalau untuk Gen Z ya mungkin khususnya mungkin dengan Property Academy. Jadi memang Property Academy itu kita rancang untuk Gen Z yang seperti kita tahu kan Gen Z itu kritis, banyak nanya, pengen tahu banyak. Nah, jadi dengan Property Academy itu kita harapkan ada wadahnya nih untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu kan bisa kita lihat juga sekarang kan semua orang udah lumayan open ya, terbuka gitu. Mungkin kalau zaman dulu pikirnya punya rumah tuh identik dengan sudah berkeluarga, sudah mapan. Kalau sekarang kan baru beli. Iya, sekarang kan udah banyak kan campaign-campaignnya gitu. Milenial bisa punya rumah sendiri, misalnya cukup dengan biaya secangkir kopi seperti itu. Jadi kayaknya dari Gen Z tuh dari sekarang udah mesti siap-siap juga karena kelak mereka akan jadi generasi milenial seperti sekarang kan yang udah punya uang untuk punya properti pertama sendiri. Oke. Sebenarnya kalau nggak diedukasi, mereka udah punya awareness nggak sih sebenarnya, Mbak? Mungkin awareness, tapi kan sebenarnya beli rumah itu kan nggak cuma tahu mau beli rumah apa kan. Banyak komponen-komponen lain tuh sebenarnya ribet gitu. Misalnya kayak KPR. Kita kan nggak tahu ya, ternyata KPR tuh banyak biaya-biaya tersembunyi yang kita sebenarnya nggak tahu gitu. Ada biaya provisi segala macam. Terus mungkin kita nggak tahu kalau ternyata untuk ngajuin KPR tuh syaratnya banyak banget. Dan nggak semua bank itu bisa langsung, misalnya kita mau bank A langsung diterima. Ada bank konvensional, ada bank syariah segala macam. Jadi itu benar-benar banyak gitu yang mesti dipikirin. Oke. Itu nggak cuma budget doang. Nggak cuma budget doang. Juga penentuan lokasi dan lain-lain diajarin juga. Betul. Penentuan lokasi, apakah lebih enak rumah landed house atau apartemen. Gitu. Oke, I see. Jadi banyak aspek yang sebetulnya perlu dipikirkan dari sejak muda. Iya, betul. Kalau pengen punya properti. Bisa sharing pengalaman juga kan, ini gimana nih kalau beli rumah pertama, plus minusnya di mana, apa yang mesti dipikirin. Oke. Ada tips khusus mungkin buat anak-anak muda, terutama Gen Z ya, yang menyaksikan Marketeers episode kali ini. Bagaimana sih sebenarnya memprioritaskan pembelian properti buat mereka? Sebenarnya sih kalau untuk para marketers, mungkin kalau sekarang masih bimbang atau mungkin lagi pengen cari-cari properti kayak gimana sih yang cocok untuk kita, mungkin bisa mulai cari-cari dari sekarang ya. Pastinya carinya di Pinhome ya. Kita kan punya aplikasi Pinhome. Jadi di situ nggak cuman bisa ngelihat jenis-jenis rumah, mau beli sewa, apartemen ataupun landed house, tapi bisa tahu juga mau KPR ke bank mana nih, karena bank pilihannya banyak. Kemudian juga bisa sesuaikan, kita punya fitur bisa sesuaiin untuk budget dan properti ideal sesuai dengan budget, area yang kamu inginkan, pengeluaran segala macam. Udah gitu kan di sana juga lengkap ya, ada Pinhome Home Service juga. Jadi bisa langsung end to end dari cari rumah, beli KPR sampai bersih-bersih. Oke. Dan saya dengar ada kuis juga ya kali betul. ini ya. Nanti apa tuh pertanyaannya? Mungkin hadiah dulu kali ya. Hadiah dulu. Nanti ada hadiah menarik nih dari Pinhome untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Pertanyaannya adalah, ada berapa layanan di Pinhome Home Service? Oke.
Makasih banyak Mbak Cecil udah di host kita untuk episode Ya, Crypto Office makasih pada kali ini. sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya.